Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Dapatika Suwandi Dan saya Disebut Muhammad. Baik, kami dari kelompok 2 ingin membuat video podcast yang bertemakan perkelahian antar pelajar, lalu minuman keras dan narkoba. Baik, di depan kami sudah ada tamu yang ingin kami ajak bicara. Silakan untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Huda. Saya dari kelompok 2. Kami semua sebenarnya dari kelompok 2 dari kelas 11-9 SMA Negeri 1 Palimanan. Dan saya Aditya Rizky Pratama dari kelompok 2 SMA Negeri 1 Palimanan. Salam sejahtera. Salam. Salam dari Binjai. Salam. Salam Rahayu. Salam. Salam daun salam. Salam. Salam Merdeka. Salam. Salam BPP. Salam. Salam tugas Nepal. Salam. 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 Biar Nepawan Siap berkarakter. Baik, tanpa lama lagi, langsung saja saya akan bertanya kepada narasumber yang pertama, yaitu Saudara Adit. Baik, Saudara Adit, bagaimana menurut Anda tentang perkelahian antar pelajar? Perkelahian antar pelajar adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok dengan kelompok lain. Mereka berusaha mengutipkan pihak lawan dengan membuat lawan tidak berdaya. Nah, baik. Kalau kenakalan remaja itu kan termasuk di dalamnya perkelahian pelajar, terbagi menjadi beberapa macam. Di antara itu ada apa aja? Jadi frekuensi situasional yaitu perkelahian yang terjadi karena adanya pengaruh situasi sosial dan lingkungan. B. Delikuensi sistematik, yakni para pelajar yang berkelahi atau tawuran merupakan anggota organisasi atau geng tertentu. Organisasi tersebut memiliki aturan kebiasaan yang harus diikuti oleh anggotanya termasuk berkelahi. Baik, menurut Anda, faktor apa saja yang menyebabkan perkelahian antar pelajar? Yaitu faktor internal yang ada dalam diri secara pelajar, seperti kemampuannya sendiri untuk melakukan perkelahian. Social disorganization, faktor ini merupakan faktor eksternal. Adanya perkelahian disebabkan oleh kondisi lingkungan, misalnya orang tua sibuk sehingga seorang pelajar mendapatkan perhatian. Pelajar yang kurang mendapatkan perhatian orang tua cenderung terjerumus ke dalam kenakalan remaja seperti perkelahian. Strain yaitu tekanan yang berasal dari lingkungan. Misalnya ada pelajar yang memperlihatkan kekayaannya, sementara pelajar lain hidup dalam kemiskinan. Differential association yaitu faktor salah pergaulan, cenderung lebih banyak menghabiskan waktu cenderung lebih sebaya. Pelajar yang bergaul dengan teman-teman yang cenderung melakukan hal yang sama. Labeling yaitu adanya pemberian label nakal oleh orang-orang sekitarnya. Malofenomen yaitu adanya perkelahian karena faktor jenis kelamin. Anak laki-laki dianggap lebih nakal dari anak perempuan. Lalu, upaya-upaya apa aja sih yang menurut Anda mencegah perkelahian antar pelajar? Upayanya: 1. Mengembangkan potensi dan keterampilan setiap pelajar, menyediakan tempat untuk menyalurkan minat dan bakat. 2. Mengikuti organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat. 3. Menjaga keharmonisan keluarga. 4. Tidak membanding-bandingkan seorang pelajar dengan pelajar lainnya. Memberikan pendidikan yang baik di sekolah. 6. Guru bimbingan konseling mengawasi perkembangan pelajar dan memberikan pengarahan secara rutin. Nah, ini kan dia. Baik, lalu selanjutnya,
Bagaimana menurut Anda penanganan pelajar yang menyimpang? 1. Kepercayaan. 2. Ketulusan hati. 3. Empati. 4. Kejujuran. 5. Mengutamakan persepsi pelajar. Dan selanjutnya saya akan bertanya ke narasumber yang kedua, yaitu Saudara Fadlan. Apa pengaruh negatif dari minuman keras? Kalau bagi saya pribadi ya, sebenarnya pengaruh negatif dari minuman keras itu sangat banyak sekali, seperti merusak organ tubuh, kayak karena adanya efek negatif dari minuman keras itu tuh bisa menimbulkan banyak gangguan, kayak gangguan fungsi saraf, lalu juga bahkan kemungkinan terburuknya itu bisa menimbulkan kematian. Lalu karena rata-rata minuman keras itu kan mahal, dan karena itu mahal bisa menimbulkan sikap hidup boros dan juga mubazir, dan juga mendorong kepada perbuatan maksiat lainnya. Karena ketika kita meminum minuman keras, otak kita kan menjadi akal sehat kita akan terganggu, sehingga kita akan sangat-sangat terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, seperti bahkan mungkin kemungkinan terburuknya kita bisa hingga membunuh orang atau yang lainnya, dan juga ya yang paling utama pasti kita akan mendapat azab dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa manfaat mempengaruhi minuman keras? Mungkin yang Mas maksud adalah menjauhi minuman keras. Dan menurut saya manfaatnya itu sangat banyak juga, seperti mendatangkan kesehatan jasmani dan rohani. Karena kalau kita meminum minuman keras kan menyebabkan kita sakit, bahkan bisa kematian. Maka dari itu ketika kita menjauhinya, kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan hal sebaliknya, seperti jadinya tubuh kita sehat, baik jasmani maupun rohani, dan juga terhindar dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh minuman keras. Dan juga hati dan pikiran kita akan menjadi tenang serta dapat berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sebelumnya minuman keras itu bisa mendorong kita untuk berbuat hal-hal yang buruk, maka dari itu ketika kita menjauhinya, ya kita pikiran dan hati kita akan lebih tenang, lebih terbuka, hingga kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga keadaan keluarga atau masyarakat yang jauh dari perilaku tercela, hidup tenang, aman, dan jauh dari permusuhan. Karena hidup kita sudah tenang, maka dari itu kehidupan keluarga kita atau masyarakat sekitar kita pun akan baik-baik saja. Karena kalau kita membuat personal branding yang buruk dengan kita sering meminum minuman keras, pasti masyarakat di sekitar kita itu akan menganggap kita itu buruk, hingga akhirnya kehidupan sosial kita di masyarakat itu tidak akan tenang. Maka dari itu ketika menjauhinya ya kehidupan kita akan tenang-tenang saja, baik-baik saja, atau bahkan lebih baik. Nah, terus bagaimana cara menjauhi minuman keras? Cara menjauhi minuman keras itu sebenarnya banyak. Yang pertama, tidak mencoba-coba meminum khamar atau minuman keras. Karena minuman keras itu memiliki kayak sifat adiktif. Jadi itu ketika kita sudah mencoba sekali, kita tuh bakal ketagihan untuk mencobanya berkali-kali. Dan itu saya mendapat sumber tersebut dari beberapa orang di sekitar saya yang memang sudah terjerumus ke dalam lingkungan minuman keras. Lalu juga memilih teman-teman yang baik, karena menurut saya ya, pergaulan dan lingkungan pertemanan itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan dan kebiasaan kita. Ketika kita dekat dengan orang-orang yang baik, kita akan terbiasa hidup baik pula. Sedangkan kalau kita hidup dengan orang-orang yang suka minum minuman keras, itu kita akan terjerumus juga cepat atau lambat. Lalu juga bisa dengan senantiasa mengingat dampak negatif meminum khamar. Tadi kan saya sudah sempat jelaskan kan, kayak apa aja dampak negatifnya ketika kita meminum khamar begitu. Makanya ketika kita mengingat dampak negatifnya, itu bisa membuat kita itu terhindar dari untuk meminum minuman tersebut. Lalu juga mengisi waktu luang dengan hal bermanfaat. Nah, menurut saya ya, salah satu penyebab orang minum khamar juga bisa jadi karena galau, karena sedih, atau merasa hidupnya bosan gitu-gitu aja, kayak waktu luangnya banyak, nganggur dan lain sebagainya gitu kan. Maka dari itu menurut saya pribadi, cara menjauhinya dengan salah satunya dengan mengisi waktu luang kita dengan hal-hal baik seperti berzikir, mengaji, atau
atau ya berbuat baik kepada tetangga, dan ya masih banyak lagi lah contoh hal-hal seperti itu. Terus juga memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah saya katakan tadi, seperti banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak mengaji, dan juga saling mengingatkan antar teman. Nah, ya salah satu fungsi menjaga pergaulan kita ya itu kita bisa saling mengingatkan antar teman, bukan saling mempengaruhi antar teman. Oke, mungkin itulah. Dan menurut saya ya di sini walaupun Mas belum bertanya, tapi saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih pengertian meminum khamr atau pengertian khamr itu sendiri. Saya akan memberikan pengertian melalui secara bahasa dulu. Karena minuman keras itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu khamr yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang dan dirubah menjadi khamar. Khamar itu adalah minuman yang memabukkan dan merusak akal sehat. Dan meminum khamr sendiri itu hukumnya sangat-sangat haram. Karena sudah disebutkan di dalam beberapa hadis seperti kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Hadis riwayat Muslim. Dan juga ada juga dalil Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal anshabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fahtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dan saya kan beberapa anak atau beberapa teman saya di ruang lingkup sekitar saya itu ada beberapa yang sudah meminum minuman seperti itu. Dan ya tanggapan saya pribadi mah cuma bisa mengingatkan mereka saja agar mereka tidak mengulanginya, tidak melakukannya lagi, dan juga sekaligus menjaga diri saya pribadi agar diri saya sendiri tidak terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Ya mungkin itu saja sih untuk minuman keras ini. Baik, kembali lagi kepada saya. Saya akan bertanya kepada narasumber kedua, yaitu Saudara Fadlan. Baik, ini saya akan menanyakan terlebih dahulu. Menurut Anda yang Anda ketahui tentang narkoba itu apa sih? Yang jelas pertama dari singkatan atau kata asal dari narkoba itu sendiri ya. Karena narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Sebenarnya narkoba itu bisa digunakan untuk pengobatan. Sebenarnya narkoba itu bisa bermanfaat jika kita menggunakannya dengan benar atau dengan sesuai anjuran dokter. Karena kan banyak orang yang mengalami gangguan mental atau gangguan pikiran gitu kan, dan ketika kita berobat ke dokter ya kita bisa mendapatkan obat-obatan seperti itu. Namun di masa kini atau di zaman sekarang, narkoba itu banyak sekali digunakan oleh para pemuda-pemuda, bahkan hingga orang tua, bahkan ada anak kecil juga mungkin ya. Dan mereka menyalahgunakan narkoba itu untuk memuaskan diri mereka, untuk membuat diri mereka ya yang biasa atau lebih mudah kita sebut fly lah ya. Dan lanjut ke jenis. Baik, selanjutnya itu saya akan menanyakan tentang jenis-jenis narkoba yang Mas Fadlan tahu itu apa saja? Nah, bagi jenis-jenis narkoba di Indonesia sendiri atau yang saya tahu sendiri itu sebenarnya cukup banyak ya. Seperti ada morfin, heroin, ganja, kokain atau kokain, mohon maaf saya kurang paham cara bacanya, atau juga opium. Cuma mungkin yang paling umum dan paling sering masyarakat Indonesia sering dengar sendiri yaitu ganja. Nah, apa sih ganja itu? Nah, ganja itu adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan kandungan zat narkoba yang terdapat pada bijinya, dan itu membuat pemakainya mengalami euforia. Dan ya mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan, karena mungkin dari beberapa jenis yang sudah saya sebutkan, yang paling saya cukup pahami dan yang paling sering beredar di kalangan masyarakat dan paling sering didengar ya mungkin ganja saja. Lalu ada jenis psikotropika. Nah, kalau tadi sendiri kan itu dari jenis-jenis narkotika. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis psikotropika.
Ada yang pertama ada seperti ekstasi, lalu sabu-sabu, lalu sediatif, lalu metamfetamin, lalu juga demerol. Cuma mungkin yang akan saya jelaskan lebih lanjut dan lebih dalam sama seperti ganja tadi, mungkin yang akan saya sebutkan yang paling sering beredar dan paling sering didengar oleh masyarakat Indonesia ataupun didengar oleh saya pribadi. Yang paling saya dengar itu sabu-sabu. Di mana sabu-sabu sendiri itu merupakan zat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang parah seperti gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian, atau juga narkolepsi. Nah kan seperti yang sudah saya sebutkan di awal, sebenarnya narkotika atau psikotropika sendiri itu tuh bisa digunakan untuk media pengobatan. Namun hanya saja masyarakat sekarang itu banyak sekali yang menyalahgunakannya untuk melakukan hal-hal yang terlarang dan tidak seharusnya dilakukan. Ya, contohnya kayak kita punya penyakit yang kurang semangat, Ya, lemas, ya. kita minum itu bisa bikin semangat. Bisa, cuma karena orang Indonesia rata-rata yang begitu, maka banyak yang menyalahgunakannya. Tuh. Terus ini ada jenis zat adiktif. Nah, jenis zat adiktif sendiri dari sumber yang saya baca, yang pertama itu ada alkohol. Alkohol itu adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Wah, biasanya yang lebih mengerti anak kimia yang seperti ini. Iya. Alkohol juga biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat. Dia juga bisa berfungsi sebagai zat pengawet. Lagi-lagi sebenarnya barang-barang yang seperti ini yang terdengar buruk ini sebenarnya bisa sangat bermanfaat dan banyak sekali kegunaannya. Namun ya karena masyarakat zaman sekarang seperti itu, ya jadi banyak sekali yang menyalahgunakannya dan menganggap alkohol itu sebagai hal yang negatif gitu. Padahal di dunia kesehatan alkohol sendiri sangat-sangat bermanfaat. Lalu juga ada nikotin. Nah, yang perokok pasti tidak akan asing lagi ya dengan kata nikotin. Nikotin itu senyawa kimia yang dihasilkan secara alami oleh tumbuh-tumbuhan sejenis suku terong-terongan seperti tembakau ya yang terdapat pada rokok dan juga tomat. Nah, nikotin merupakan salah satu racun saraf dan jenis zat ini biasanya digunakan untuk bahan baku pembuatan insektisida. Dan pada seorang perokok sendiri, proses kerja nikotin adalah masuk ke dalam paru-paru untuk selanjutnya diserap oleh aliran darah, dan dalam waktu kurang lebih 8 detik, zat ini akan sampai ke otak untuk mengubah kerja otak. Proses penyebaran racun ini berlangsung cepat. Maka dari itu, kayak di Indonesia sendiri kan tingkat orang merokok atau kecanduan rokok itu sangat-sangat besar. Karena ya seperti yang sudah saya bacakan, rokok ini memiliki kandungan nikotin dalam tembakaunya yang memiliki zat adiktif yang buat orang itu akan terus-terusan kecanduan. Dan ya mungkin bagi perokok-perokok itu sendiri, ketika mereka merokok mereka akan merasa lebih semangat, merasa lebih hidup, merasa dunianya lebih berwarna dan lain sebagainya lah. Lalu di sini ada dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Nah, seperti sebelumnya yang Mas Fadlan tahu itu apa saja sih? Oke, sebelumnya saya izin untuk minum dulu ya, Mas. Ya silakan. Silakan. Akan diminum. Oke, kembali ke topik yang sudah ditanyakan oleh Mas Farhad tadi. Yaitu yang pertama, sebenarnya ya dampak dari penyalahgunaan narkoba itu luar biasa banyak dan luar biasa besar. Dan yang pertama itu ada dampak terhadap jiwa atau psikis seseorang. Nah, orang yang kecanduan narkoba itu bisa mengalami sering tegang dan merasa gelisah. Karena mereka itu sudah sangat-sangat bergantung terhadap obat-obatan, terhadap narkoba untuk menyemangati hidupnya. Jadi ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan merasa sering tegang dan juga merasa gelisah. Maka dari itu mereka tuh sudah benar-benar ketergantungan terhadap obat-obatan itu. Maka ya sebaiknya bagi kita yang belum pernah mencobanya, sebaiknya jangan. Lalu juga hilangnya kepercayaan diri. Nah, karena mungkin orang-orang yang memakai narkoba itu sendiri adalah orang-orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Karena itu untuk bahasanya, mungkin saya sampaikan dengan bahasa biasa saja ya.
yang mudah dipahami, kayak untuk ngeboost semangat kita, untuk menaikkan tingkat rasa kepercayaan diri kita. Makanya ketika kita tidak mendapatkan narkoba itu, kita menjadi kehilangan rasa percaya diri kita, lalu juga merasa tertekan, kesal, dan juga sulit berkonsentrasi. Balik lagi, yaitu semua karena disebabkan oleh tingkat kecanduan yang sudah tinggi, sehingga tubuh seseorang itu akan sangat-sangat bergantung dan akan sangat-sangat merasa tidak enak ketika tidak mendapatkan apa yang biasanya dia dapatkan. Dan jelas itu sangat-sangat negatif sekali. Lalu juga sering berhalusinasi. Nah, ya bagi para pecandu narkoba sendiri, mungkin salah satu penyebab mereka meminum kan atau memakai kan ya karena galau tadi kan. Karena untuk mengobati rasa galau mereka jadi sering berhalusinasi, baik ketika setelah mereka memakai karena pikiran mereka kemana-mana, atau bahkan karena mereka tidak dapat memakainya kembali karena mereka dapat kecanduan, jadi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, makanya mereka berhalusinasi. Lalu juga menyakiti diri sendiri, bahkan cenderung bunuh diri. Dan itu mungkin dari sekian banyak dampak yang sudah saya sebutkan, dampak yang paling buruk yaitu ya menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri itu sudah ya sangat-sangat jelas menyebabkan kematian lah ya. Dan menurut saya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Dan juga ada dampak sosial, seperti apabila pelajar mengonsumsi narkoba, pendidikan akan terganggu dan masa depannya menjadi suram. Itu sangat-sangat jelas, apabila pelajar mengonsumsi narkoba, pendidikan akan terganggu ya, karena apa ya, ketika orang sudah meminum narkoba, ya konsentrasi mereka tuh akan mudah terganggu gitu loh. Dan juga dari beberapa sumber yang pernah saya baca ya, narkoba itu ketika sudah masuk ke dalam tubuh, bekasnya tidak akan hilang hingga kapanpun. Jadi bekasnya itu akan menetap di dalam tubuh selama-lamanya. Maka dari itu ketika karena ini kan masa depannya menjadi suram, karena kan bisa jadi ketika seseorang itu ingin masuk dunia kesehatan, pasti kan ada yang namanya tes urin, dan di situ pasti akan tetap tetap terpengaruh ya, tetap terlihat jejak narkobanya. Maka dari itu sebaiknya janganlah. Lalu juga menjadi beban keluarga. Nah, aduh, udah minum beban keluarga lagi, dan juga bahkan masyarakat. Jadi udah bukan lagi beban keluarga, tapi juga beban masyarakat. Karena narkoba ini kan sudah ranahnya melanggar hukum ya. Jadi ketika ada orang yang minum narkoba, memakai narkoba, ketika ketahuan, dia kan pasti ketangkap polisi gitu, dan nama daerahnya itu bakal tercemar. Seperti misal dia berasal dari desa Warokawung misal, ya masyarakat Warokawung pasti namanya akan tercemar. Kayak ketika ditangkap, oh itu ada yang ditangkap dari mana dia, dari Warokawung, anaknya siapa. Nah itu kan jadi udah dari beban keluarga, beban masyarakat tadi, gila. Bisa mungkin itu juga wilayah tersebut dicap yang tidak baik ya. Ya bisa itu bisa sekali. Lalu juga akan dikucilkan oleh masyarakat ya, karena udah dipandang buruk ya akhirnya dikucilkan kan. Lalu juga ada dampak terhadap fisik. Nah, seperti mengakibatkan gangguan penglihatan. Jujur mungkin di bagian yang ini saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang karena saya bukan anak kesehatan dan saya sendiri kurang mengerti ya di bagian ini ya. Kayak mengakibatkan gangguan penglihatan, lalu juga mengakibatkan gangguan pernapasan, timbul masalah di kulit dan di mulut, terganggunya daya ingat, menyebabkan kegagalan pernapasan akut, kanker, stroke, mengakibatkan kematian, dan juga gangguan pada jantung. Nah itu dampak-dampak sosial saja sudah sangat-sangat berbahaya ya. Sekarang dampak fisiknya pun sangat-sangat banyak seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ya tolonglah bagi orang-orang yang belum terjerat narkoba, ini pesan untuk para penonton, tolong jangan jauhi narkoba, jauhi minuman keras, dan jauhi perkelahian, karena itu akan sangat-sangat merusak hidup Anda dan merusak masa depan Anda. Ya, mungkin itulah bagian dampaknya. Cukup banyak ya, udah haus ya. Baik, yang terakhir itu saya akan menanyakan nih, menurut Mas Fadlan nih, menjauhi penyalahgunaan narkoba itu apa saja sih? Oh sebenarnya untuk caranya sendiri ya, ya jelas banyak sekali ya, seperti menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya karena narkoba itu kan bagi negara saja dilarang, apalagi bagi Tuhan gitu loh, bagi Allah.
Jadi ya ketika kita ingat kalau itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya mungkin kita akan sedikit tersadar lah dan semakin kuat pertahanan kita untuk menghindari narkoba itu. Lalu juga memilih lingkungan pertemanan yang baik, sama seperti minuman keras tadi. Ya ketika lingkungan kita tidak baik, lingkungan kita banyak yang minum atau memakai narkoba, ya cepat atau lambat ketika kita tidak bisa membentengi diri kita akan terbawa juga. Lalu juga mempelajari bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, mungkin bagi para penonton, setelah saya menjelaskan dampak-dampak tadi, ya kalian bisa lebih paham lah tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba dan membuat kalian semakin kuat untuk menjauhi penyalahgunaannya. Lalu juga membuat kegiatan positif. Yang kegiatan positif jelas banyak kan, seperti banyak-banyak beribadah, banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak bergaul dengan lingkungan yang baik, Mas ya. Lalu juga menghadapi masalah yang terjadi, bukan malah lari menghindari masalah tersebut. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, biasanya pemakai narkoba itu ketika dia merasa galau atau merasa memiliki masalah yang tidak bisa diselesaikan ya Mas ya. Maka dari itu ya, kalau ada masalah tolong hadapi sajalah, jangan malah kalian itu menghindari ke hal-hal yang justru memperkeruh keadaan gitu loh. Kayak kalian udah berbuat kesalahan, ditambah kalian narkoba, ditambah kalian minum, nambah masalah lagi. Jadi masalahnya bukannya selesai atau bahkan menghilang, tapi masalahnya itu malah semakin parah. Lalu juga menolak ajakan yang tidak baik. Nah, seperti sebelumnya, kalau kita sudah kalau memang kita itu kesulitan untuk mencari lingkungannya baik atau lingkungan yang sehat, setidaknya kita harus bisa dan kuat untuk membentengi diri kita sendirilah. Seperti ketika ada yang mengajak kita melakukan hal yang tidak benar, ya tolong ditolak, jangan malah iya saja. Ya seperti yang biasa Pak Soehartono bilang, tolong jauhi yang buruk-buruk dan tolaklah ajakan-ajakan yang buruk. Itu salah satu pesan yang sering Pak Soehartono sampaikan ketika beliau mengajar di kelas saya. Lalu juga saling mengingatkan sesama teman, seperti tadi mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Lalu juga tidak merokok dan meminum minuman keras, karena mereka adalah pintu awal penyalahgunaan narkoba. Dan ya memang rata-rata ketika orang narkoba itu tidak mungkin hanya narkoba yang saja, pasti dicampur dengan rokok, dicampur dengan minum, dan ya jadi malah berkali-kali lipat lah dampak merokok dan meminum minuman keras saja sudah sangat banyak, ditambah dampak dari penyalahgunaan narkoba sendiri. Itu akan sangat-sangat luar biasa ya dampaknya. Ya mungkin itu saja sih Mas. Baik, di sini kita sudah di penghujung acara, ini mana kita sudah mendapatkan informasi-informasi atau pendapat dari narasumber-narasumber yang kita panggil, yaitu Mas Adib dan Mas Fatgan. Nah, baik, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa dari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan juga narkoba itu sangat berdampak negatif yang sangat banyak bagi kita para remaja yang masih di bawah umur, di mana kita juga pasti memiliki masa depan dan cita-cita yang mungkin jika kita terjerumus di bagian ini sangat buruk dan sangat mempengaruhi dan di sini kita sebagai remaja harus pintar-pintar memilih teman, pergaulan yang baik, dan juga kita harus bisa merawat diri kita sendiri dengan baik. Ya, baik buat para penonton yang sedang menonton, jangan lupa kalian untuk menjaga diri kalian dengan baik dan memilih pergaulan yang baik untuk diri kita sendiri, agar kita tidak terjerumus dalam bagian yang sudah dijelaskan oleh para narasumber kita. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang kurang enak didengar gitu. Oh iya, sebentar Mas, sebelum penutupan kita panggil ya orang yang berasal dari tadi membantu kita dari belakang kamera ya Mas ya. Seorang kameramen yang sangat profesional dan sangat pintar di bidangnya ya Mas ya. Boleh kesini Mas Banu, kita penutupan bersama. Guys, ini dia di belakang kamera ada. Boleh memperkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Bani Farsa Putra dari kelas 9 dari kelompok 2. Ya, boleh. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera. Salam daun salam. Semangat berjuang. Ini asli beli mana? Ambil.